Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan siswi anak didik kami sekalian, selamat bertemu kembali di semester 2, sekaligus selamat tahun baru 2021. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, memberikan petunjuk hidayah, jauh daripada gangguan, halangan, bala musibah lainnya. Wabil khusus di negara kita ini Allah angkat secepatnya bala penyakit corona, supaya kita bisa belajar dengan fokus di ruangan. Para siswa dan siswi anak didikku sekalian, saya atas nama Dr. Anus Usman Nasibuan mengajar pendidikan agama Islam di kelas 10 semua jurusan. Oleh karena itu, materi pelajaran pendidikan agama Islam di semester 2 ini adalah yang pertama, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ketahui, wajib kita imani, ada 10 malaikat. Namun sebenarnya malaikat itu sangat banyak, tidak terhitung. Tetapi yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis yang diceritakan hanya 10. Maka yang wajib kita ketahui, wajib untuk kita imani, ada 10. Oleh karena itu, marilah kita awali pembahasan materi pelajaran kita ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Para siswa dan siswi anak didikku sekalian, marilah kita perhatikan ayat Al-Quran yang menyampaikan tentang betapa pentingnya untuk beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Di dalam bahasan kita ini, materi pelajaran kita ini ada 4 surah. Pertama, tolong dicatat baik-baik. Surah Al-Baqarah ayat 177. 2.
kedua surah An-Nisa ayat 136. 3 surah An-Nabil ayat 49 sampai 50. Oh, surah An-Nahl. 3 surah An-Nahl ayat 49 sampai 50. Yang keempat surah At-Tahrim ayat 6. Jadi tolong ini tugasnya dicatat di kertas folio bergaris, ditulis di kertas folio bergaris beserta arti masing-masing. Tulis tanggal nama kelasmu, antar taruh di meja bapak ruang guru untuk demi mengefektifkan mana yang bisa kerja, mana yang rajin atau tidak rajin, nanti akan dapat diketahui secara jelas. Yang berikutnya juga menghafal nama-nama malaikat beserta tugasnya, dan sekaligus juga tulis di kertas folio bergaris tersebut. Itulah tugas pokok. Selanjutnya perhatikan, kita bacakan salah satu daripada ayat Al-Quran tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billah allazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Di dalam kita membaca Al-Quran seperti biasanya, perhatikan suara huruf, panjang pendek, tajwid, arti dan maksudnya. Jadi dari yang 4 surah ini, yang 4 ayat ini, mudah-mudahan kita bisa memahami betapa pentingnya. Ini masih banyak lagi ayat Al-Quran maupun juga hadis yang menyampaikan betapa pentingnya untuk kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Selanjutnya, macam-macam malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah juga disebut Ruhul Amin, juga disebut Ruhul Kudus. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul-rasul Allah. Sesuai dengan Al-Quran, surah Asy-Syu'ara
ayat 193 sampai 195. Silakan diperhatikan. Selanjutnya yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah tugasnya mengurusi kesejahteraan makhluk hidup di muka bumi. Misalnya menurunkan dan mengalirkan hujan ke wilayah-wilayah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mengantar angin dan awan. Tidak ada setetes pun yang turun dari langit kecuali pada saat itu ada malaikat yang menentukan tempat menetesnya di muka bumi, menetesnya air di muka bumi. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 98. Selanjutnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala atau trompet yang menandai datangnya hari kiamat. Israfil meniup trompet itu sebanyak 3 kali. Tiupan pertama mengejutkan seluruh makhluk. Tiupan kedua mematikan seluruh makhluk. Dan tiupan ketiga adalah membangkitkan umat manusia untuk menghadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel adalah tugasnya yaitu mencabut nyawa umat manusia serta makhluk-makhluk hidup lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 31. Selanjutnya 5. Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir adalah dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menanyai umat manusia di alam kubur tentang amal, sikap dan perbuatannya semasa hidup di dunia. Yang keenam, malaikat Rakib dan Atid. Malaikat Rakib dan Atid adalah mempunyai tugas menuliskan amal pekerjaan manusia sehari-hari. Pekerjaan baik dicatat oleh malaikat Rakib yang ada di sebelah kanan manusia, dan amal buruk dicatat oleh malaikat Atid yang berada di sebelah kiri manusia. Catatan kedua malaikat isinya akan dikembalikan ketika menimbang dosa dan pahala, sehingga tak ada satupun perbuatan manusia yang hilang dan lepas daripada perhitungan. Untuk itu sesuai dengan Al-Quran surah Qaf ayat 17 sampai 18. Yang ketujuh, malaikat Malik. Malaikat Malik adalah juga dikenal dengan nama malaikat Zabaniyah. Ia bertugas menjaga neraka dan memimpin para malaikat-malaikat lainnya, malaikat penyiksa penghuni neraka, sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 77. Yang kedelapan, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan menjaga surga dan memimpin para malaikat-malaikat pelayan surga. Di tempat ini orang yang beriman dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dengan penuh damai dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 77. Demikianlah nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Untuk itu dapat kita simpulkan hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, di dalam meyakini bahwasanya malaikat adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang menyertai kita
Catatan amal perbuatan di setiap ruang gerak kita, dimanapun kita berada, baik di tempat sepi maupun di tempat yang ramai, maupun di tempat sempit maupun tempat lapang, tidak akan pernah lepas daripada catatan intaian oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam mengimani iman kepada malaikat ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membawa diri kepada perilaku perbuatan syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu persis ada malaikatnya yang akan menyampaikan catatan-catatan nantinya setelah kita sampai di padang mahsyar. Mudah-mudahan dengan iman kepada malaikat kita terjaga daripada kesyirikan, kemusyrikan yang membawa kita kepada azab siksa kubur, azab neraka. Saya kira itulah dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam ini, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.